Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Heri Susanto dari Stikom PGRI Banyuwangi. Mohon izin Bapak Ibu untuk memaparkan materi mengenai kecakapan digital dengan tema pilah pilih informasi di ruang digital. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dulu kita sering mendengar peribahasa ajining diri gumantung saka hati gitu ya. Yang maksudnya gini, harga diri kita tergantung dari mulut itu. Hati itu kan mulut ya. Itu dulu. Maksudnya gini, harga diri kita tergantung dari sesuatu yang kita omongkan atau kita bicarakan. Itu dulu. Nah, di era digital ini alat komunikasi kita kan bergeser ya. Sudah bergeser. Kalau dulu kita komunikasi dengan mulut, kalau sekarang kita komunikasi dengan tulisan. Gitu. Dengan kalimat-kalimat gitu kan ya. Nah, tulisan kalimat-kalimat itu kan kita ketik pakai jari jemari kita kan ya. Makanya kan di kalimat awal ini saya mengawali dengan peribahasa ajining diri gumantung saka driji, yang maksudnya harga diri kita tergantung dari jari jemari kita gitu. Nah, di era digital ini memang kita bebas ya, membuat kalimat apa saja, mengetikkan apa saja, itu bebas. Kita membaca berita apa saja itu bebas, memang tidak ada batasan kan ya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita menanggapi suatu berita dan ternyata berita itu hoax, akhirnya harga diri kita yang bisa jatuh gitu ya. Makanya untuk menjaga harga diri kita itu, kita perlu tahu tips bagaimana memilah dan memilih informasi gitu. Kita jangan terjebak dengan berita hoax, kita jangan terjebak dengan berita bohong. Nah, selain memilah gitu ya, kita juga perlu tahu atau perlu membangun strategi bagaimana sih bertahan dari serangan hoax gitu. Nah, ini konsep materi inilah yang nanti akan saya sampaikan di video kali ini. Baik Bapak Ibu, sebelum lebih jauh ke konsepnya, ini saya berangkat dari data survei dulu ya. Di mana data survei ini merupakan potret pengguna internet di Indonesia mengenai budaya berinternet di Indonesia selama ini gitu ya. Nah, survei ini dilakukan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet atau disingkat APJI, di mana tujuan survei ini adalah mengukur penambahan atau penetrasi serta budaya penggunaan internet di Indonesia gitu. Baik, saya mulai dengan penambahan pengguna internet dulu di tahun 2019-2020 ya. Nah, ternyata pengguna internet di Indonesia itu ada peningkatan yang lumayan signifikan gitu ya. Di Indonesia menurut data BPS jumlah penduduknya itu 266,9 juta ya. Kemudian pengguna internet di Indonesia ternyata mencapai 196,7 juta ya. Berarti perbandingannya antara pengguna internet ini dengan populasi penduduk di Indonesia itu sebesar ini 73,7% gitu. Artinya 73,7% penduduk Indonesia itu menggunakan internet setiap harinya gitu. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah pertambahan pengguna internet itu juga berbanding lurus dengan bertambahnya kecakapan dalam penggunaannya gitu. Ini yang jadi pertanyaan kita. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, di survei APJI itu juga ada pertanyaan begini Bapak Ibu. Berapa lama rata-rata waktu yang digunakan dalam berinternet gitu. Ternyata dari 7.000 sampling tadi menjawab lebih dari 8 jam itu juga ada gitu. Ada 19,5% ya yang berinternetan itu di atas 8 jam per hari. Kemudian data yang ketiga itu apa alasan pengguna untuk menggunakan internet. Nah, ini pertanyaannya
atau jawaban yang pertama itu 5 alasan terbesar adalah untuk media sosial. 51,5% gitu ya. Kemudian alasan yang kedua untuk komunikasi lewat pesan. Apa mungkin? WhatsApp ini ya barangkali ya. WhatsApp paling banyak. Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga 21,7% hiburan. Oke. Kita lanjut tentang survei yang kedua ya. Ini survei ini dilakukan oleh Kata Data Insight Center bekerja sama dengan Kominfo gitu. Baik. Saya awali dengan data yang pertama adalah paparan hoax gitu. Pertanyaannya seputar ini. Ada pertanyaan seputar berita penculikan anak, bunuh diri dan sebagainya gitu. Nah, ternyata dari 1.600 responden tadi itu yang menjawab ya pernah melihat berita ini itu ada 29,3 sampai 57,3 itu terpapar hoax gitu ya. Ternyata yang mampu untuk mengidentifikasi hoax hanya 21,5% sampai 35,7% yang warna biru ini, entah itu biru gelap atau biru agak muda ini yang mampu mengidentifikasi. Yang ini tidak mampu mengidentifikasi itu. Inilah peta kondisi pengguna internet di Indonesia itu Bapak Ibu ya. Nah makanya kita itu harus punya strategi untuk menangkal hoax gitu. Bagaimana strateginya? Yang pertama, kita memang harus familiar ya. Kita harus terbiasa gitu ya menggunakan tools atau alat-alat untuk memilah berita. Itu yang pertama. Kemudian strategi yang kedua yaitu kita harus membuat pertahanan atau membuat sistem pertahanan untuk melawan hoax. Nah ini yang akan saya sampaikan di materi kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya punya diagram sederhana untuk memilah berita ya. Nah ini toolsnya saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Yang pertama kita bisa pakai Google Fact Check Tool ya. Itu URL-nya di toolsbox.google.com itu ya. Nah di situ bisa kita cek kalau beritanya sudah terverifikasi ya berarti jangan di-share kalau terbukti hoax ya. Tapi kalau misalkan belum terverifikasi, nah ini bisa kita cek lagi di turn-back-hook.id. Nah seperti itu. Nah kalau misalkan di Google dan di turn-back-hook.id ini belum terverifikasi juga, maka bisa kita lakukan analisa manual melalui image.google.com gitu. Yang kita analisa adalah gambarnya dulu Bapak Ibu ya. Kita analisa gambarnya baru kita telaah judulnya. Nah ini ciri berita hoax itu biasanya dilengkapi dengan gambar, di mana gambar itu digunakan untuk mendramatisir berita ya. Tetapi biasanya gambar-gambar itu ngambil atau nyomot dari berita lain. Nah sama judulnya juga biasanya cenderung provokatif itu ya Bapak Ibu ya. Ini teknik sederhana untuk memilah berita. Ini yang saya katakan teknik memilah berita dengan cara yang pasif ya. Masih ada cara aktif untuk menangkal hoax. Yang ini saya sebut adalah strategi bertahan dari serangan hoax gitu. Bagaimana strategi bertahan dari serangan hoax? Pertahanan yang terbaik itu menyerang gitu. Kalau ada berita hoax ya kita serang juga, kita serang balik. Nah, bagaimana menyerangnya? Oke, ini kita lanjutkan prinsip dasar melawan hoax. Saya ada 2 prinsip dasar untuk melawan hoax. Yang pertama adalah posting yang penting, bukan yang penting posting.
dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya ini kita posting hal-hal yang penting-penting saja gitu. Jangan pokoknya posting. Pokoknya asal posting, enggak gitu ya. Nah, agar kita bisa memposting hal-hal yang penting, maka prinsip yang kedua, kita perlu merencanakan dan mengorganisir bahan posting kita gitu. Ini yang terpenting di situ gitu ya. Oke, kita lanjut. Perencanaan dan organize bahan posting ini kalau saya itu ada 3 hal yang sering saya lakukan. Yang pertama adalah kita memetakan alur pikiran kita dengan diagram-diagram tertentu gitu ya. Kalau saya terbiasa dengan mind map. Apa mind map nanti kita praktekkan ya. Kalau perlu kita gunakan software untuk membantu menggambar tadi. Contoh software yang sering saya pakai itu ClickUp.com. Ya, sebenarnya banyak sih, tidak harus ini gitu ya. Banyak softwarenya, cuman enak sih pakai ClickUp.com gitu. Nah, kalau alur pikiran sudah terpetakan, maka yang kedua baru kita cari referensinya ya, referensi tentang alur pikiran kita tadi gitu. Cari referensinya di mana? Ya paling gampang di Google aja. Nah, referensi ini sebisa mungkin diprioritaskan yang ilmiah dulu. Contohnya laporan jurnal penelitian gitu ya, buku misalkan, atau mungkin laporan penelitian. Kalau yang sarjana strata 1 kan ada skripsi biasanya gitu kan. Yang S2 ada laporan tesis misalkan gitu. Yang S3 ada laporan disertasi atau mungkin langsung jurnal internasional dan sebagainya. Itu yang ilmiah, itu yang kita prioritaskan. Tetapi kalau kita sulit menemukan referensi ilmiah, maka referensi dari non ilmiah juga tidak masalah. Contohnya kita ngambil referensi dari media massa misalkan ya. Tetapi usahakan referensi dari media massa itu diambil yang kredibel ya. Contohnya seperti beritanya Jawa Pos misalkan, Kompas, terus apalagi Detik misalkan, seperti itu. Yang seperti itu yang kita jadikan referensi ya. Jadi kita yakin kalau referensi kita itu gaduh gitu. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga baru kita organisasikan progres bahan posting kita dengan diagram papan Kanban atau Kanban board gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai software ClickUp.com, maka mind map, terus kita bikin deskripsi untuk merangkum referensi sambil mengatur progres posting kita itu bisa dengan satu aplikasi gitu. Itu tekniknya. Baik Bapak Ibu, kita langsung praktek ya. Ini saya membuka halaman ClickUp.com. Nanti kita tinggal login bagi yang sudah punya user atau sign up bagi yang belum punya ya. Baik, saya langsung login. Saya pakai user saya untuk login ya. Nah, ini yang saya maksud diagram mind map tadi ya, untuk mengorganize pokok-pokok pikiran kita atau bahan-bahan status kita. Ini seperti ini listnya, ini bisa saya buka. Nah, ini adalah semua bahan posting saya ini. Nah, dari masing-masing pokok pikiran ini bisa kita detailkan lagi Bapak Ibu ya. Contoh seperti kopi Gombeng Sari ini, kalau saya detailkan, nah ini jadinya seperti ini. Ini adalah pokok-pokok kalimat yang yang terkait dengan kopi Gombeng Sari gitu ya. Contoh misalkan kalimat yang pertama, pokok kalimat yang pertama, saya ingin membahas intensitas curah hujan di Gombeng Sari misalkan. Nah, ini bisa kita detailkan lagi Bapak Ibu. Contoh misalkan saya pengen mencari referensi sekaligus merangkum yang kalimat ini, yang kalimat pertama ini. Berarti
tinggal saya klik yang ini aja. Nah, itu. Nah, ini di bagian deskripsi ini bisa kita tulis ini ya. Bisa kita tulis rangkuman dari referensi kita. Nah, referensinya bisa juga ditambahkan di deskripsi ini. Contoh, sumbernya seperti ini, saya nemunya di sini gitu ya. Ini ada yang dari laporan skripsi, ada yang dari jurnal gitu kan. Kemudian setelah saya baca, kemudian saya rangkum di sini. Nah, saya rangkum di sini. Ukuran Gombeng Sari adalah bla 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 ini dengan curah hujan 2088 mm per tahun dan seterusnya gitu kan. Atau mungkin kita kepikir ide yang lain gitu. Oh, saya kok pengen bikin status tentang literasi digital misalkan. Ya sudah, kita tambah aja di sini di list literasi digital. Nah, ya kan, tambahkan ya. Terus pokok kalimat yang pertama misalkan gini, saya pengen nambah misalkan apa sih literasi digital itu, misalkan kan gini ya. Sudah, ini aja. Detailnya bagaimana? Ya nanti gitu ya, sambil kita pelan-pelan nyari referensinya. Nah, ini diagram mind map ya. Oke. Terus tadi yang ketiga, kita kan pengen mengorganize gitu kan, pengen mengorganize progres kita sampai di mana. Nah, kita bisa pakai papan Kanban. Kalau di sini di bagian board ini. Nah, seperti ini. Ini papan Kanban ini, yang ini ada berapa nih? 4 kolom ya. Yang paling kiri ini open. Berarti ini open ini saya gunakan untuk meletakkan pokok-pokok pikiran saya atau bahan-bahan status saya yang belum saya kerjakan atau yang baru akan saya kerjakan gitu. Nah, termasuk tadi literasi digital kan belum saya kerjakan, ya ini masih berada di sini gitu kan ya. Nanti seandainya saya mau mengerjakan nih, mau saya jadikan status 2 hari lagi misalkan, ya sudah, ini saya taruh di in progress gitu. Saya taruh di progress gitu kan. Nah, baru nanti saya cari referensinya dan sebagainya itu di sini. Terus yang bagian komplit berarti ini yang sudah saya posting gitu. Yang sudah saya posting ini. Yang saya posting ada beberapa, ada kopi Gombeng Sari sama ada grinder kopi. Itu yang saya posting. Targetnya hari ini ya, saya posting gitu kan. Nah, itu salah satu tools untuk mengorganize dan merancang status kita di Facebook atau di media sosial. Baik, ini saya tunjukkan Facebook saya. Ini Facebook saya ya. Status terakhir 13 jam lalu, berarti kemarin ya. Judulnya investasi grinder kopi. Ini kalimatnya seperti ini. Nah, saya nyusun kalimatnya ini tidak langsung ngetik di Facebook ya, tapi sudah saya organize di sini tadi. Ada subtas ini tadi, apa sih pentingnya grinder kopi dan sebagainya. Ini kalau saya klik kalimat-kalimatnya sudah ada di sini. Nah, ini dia. Tiada hari tanpa minum kopi bla 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 itu ya. Sebenarnya ini sudah saya susun di sini. Jadi di Facebook saya tinggal copy paste gitu. Demikian halnya dengan citizen media saya di Kompasiana. Saya juga tulis ini ya, mulai HTML. Kalau ini sih mayoritas tentang dunia komputer yang sesuai dengan bidang saya gitu. Kalau di Facebook ini macam-macam, ini mulai dari kopi dan sebagainya saya bahas. Cuman yang saya bahas di manapun, apapun itu semuanya saya organize di sini tadi. Saya kebetulan pakai ClickUp gitu ya. Itu Bapak Ibu, saya kira cukup pemaparannya ya. Nah, sebagai closing statement,
eh, ingin saya tekankan di sini beberapa kata-kata gitu. Yang pertama, seharusnya teknologi itu untuk mendidik ya, bukan untuk mencekik. Teknologi itu untuk kebenaran, bukan untuk keonaran. Teknologi itu untuk kebaikan, bukan untuk kerusuhan. Makanya mari kita jaga ruang digital kita dengan kalimat-kalimat posting kita yang positif. Ketukan jari jemari kita sangat menentukan harga diri dan martabat kita. Makanya mari kita jaga harga diri kita melalui jari jemari kita, atau ajining diri gumatung saka driji. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.